Allahu Akbar. Allahu Akbar. Y las moriscas mujeres. Saudara-saudara, Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan para santri, berkat perjuangan para pahlawan. Perjuangan mereka lah yang menjadi sebab, yang menjadi awal bagi terbukanya pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, belum ada Indonesia, belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada anggota dewan, belum ada presiden. Yang ada para ulama, para santri, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang, mereka bersatu untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Saudara-saudara, ulama dan santri terdahulu, malam mereka pegang pulpen, malam basah diri mereka dengan air mata kerinduan kepada Allah. Itu malam mereka pegang pulpen, malam mereka pegang pena, malam mereka pegang kitab, malam basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Siang mereka tidak pegang kitab, siang mereka tidak pegang pena, siang mereka bukan basah dengan air mata, siang mereka memegang pedang, bersimbah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri, merdekakan Indonesia dari para pejuang pejabat, dari para pemerintah-pemerintah yang kotor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa. Kalau pejabat-pejabat sekarang, mereka mengorbankan bangsa, mengorbankan negara, mengorbankan rakyat demi kepentingan perut dan partainya. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta dunia ini, panggung sandiwara, semuanya menanamine. Apa judulnya itu? Sandiwara, syairnya tulisan dari Taufik Ismail, ya, penyair hebat Indonesia. Ini saya mau mau mereview, bukan mereview, mau yang komentari sedikit-sedikit lah. Video-video kiriman yang di Jogja, di Kalimantan, di Jakarta kemarin, yang umat Islam menuntut, ya, ditegakkannya keadilan dan dibebaskannya Habib Rizik tanpa syarat, ya. Meskipun nggak terkonsentrasi di satu tempat, itu tampaknya bagus, ya. Jadi tersebar, terdesentralisasi, ya, di berbagai daerah. Itu menunjukkan suara itu diikat oleh keprihatinan yang sama, yaitu terusiknya, ya, rasa keadilan di masyarakat, dan mereka mengekspresikannya dengan cara yang murah, ya, kan, murah, karena mereka masing-masing membiayai dirinya sendiri, dan bahkan ini, ya, membiayai ada donaturnya, termasuk kemarin lewat saya itu seorang donatur, ya, nggak usah saya sebutkan namanya, ya, dari Singapura menelpon saya, menelpon dan juga WA, dia mau titip, ya, 2,5 juta rupiah untuk
beli minuman buat yang demonstrasi di depan istana. Ya tentu 2,5 juta itu saya salurkan ya lewat korlap kawan saya di daerah itu, di daerah Depok ya, Jakarta Selatan atau Depok itu, koordinator lapangan, dan sudah saya transfer 2,5 juta ya untuk demo supaya nggak haus gitu loh, ada dana air minum ya, mungkin dibelikan air mineral ya sebanyak 2 juta ya untuk mengepung istana. Jadi orang-orang Indonesia di luar negeri itu juga concern ya, mereka marah juga itu dan mendukung perjuangan untuk apa semacam memprotes ya ketidakadilan pemerintah di dalam di dalam menghadapi Habib Rizik atau di dalam menyikapi Habib Rizik Syihab ya. Dan kan epicentrum persoalannya kan kriminalisasi ulama ya. Ulama-ulama diperlakukan itu sudah lama secara tidak adil, pengajian-pengajian dibubarin ya. Dan ada usaha-usaha setiap penghinaan dari kelompok-kelompok yang pemerintah itu asal dilaporkan ke polisi tidak diproses, sementara pengkritik itu semakin banyak masuk penjara ya. Dari tokoh-tokoh dari kami, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, dari Ruslan Buton, dari banyak pihak, termasuk ditembak yang terakhir itu, dibunuh sebenarnya, bukan ditembak ya, karena juga nggak hanya ditembak tapi disiksa ya, gugur 6 syuhada, 6 ya, banyak sekali 6 syuhada dalam satu hari ya, dalam satu malam dibunuh oleh aparat pemerintah tanpa mereka melalui proses pengadilannya. Dan orang-orang baik purnawirawan maupun pengamat sudah mengecam ya, tokoh-tokoh masyarakat mengecam tindakan sadis, tindakan brutal, dan tindakan kejam dari kepolisian itu. Dan marah itu membara ya, di seluruh pembuluh nadi yang terhalus di tanah air kita ya. Dan itulah yang kemudian memuncak pada 18 Desember ya, di berbagai kota mereka serentak menuntut keadilan. Kok begini pemerintah sekarang? Banyak tokoh-tokoh pengkritik yang beda politik itu masuk penjara. Rakyat dibunuh dengan semena-mena. Rakyat diancam dengan semau-maunya. Baik oleh menteri, baik oleh Pangdam, baik oleh Kodam Jaya, juga di berbagai daerah ya. Dan perkembangan terakhir tentu Ridwan Kamil juga bukan mengecam, mempersoalkan soal kerumunan itu, Pak Mahfud lah yang harus turut juga bertanggung jawab, karena dia mempersilahkan, kata Ridwan Kamil setelah diperiksa itu, mempersilahkan pengikut Habib Rizik untuk datang menyambut dia. Harusnya dilarang begitu kira-kira kalau menurut versinya Pak Ridwan Kamil ya. Nah, orang yang merasa terzalimi atau yang merasa diperlukan tidak pantas, tidak semestinya seperti Ridwan Kamil, tentu dia kan berusaha juga untuk mencari akar penyebabnya, dan ketemulah Pak Mahfud MD. Dan ya begitulah ya keadaan negeri kita. Dan ekspresi video-video yang memperlihatkan kemarahan masyarakat ya, yang mereka diikat oleh satu isu yang sama, yaitu tentang dihinakan ya Habib Rizik secara semena-mena ya, sudah membayar denda masih dikejar-kejar, ditangkap ya, diborgol. Itu sungguh ya merobek ya rasa keadilan masyarakat ya.
lintas agama sebenarnya, lintas sosial, lintas pendidikan, lintas gender dan lain-lain. Saya kira pemerintah hendaknya bisa mengambil feedback yang baik bahwa orang marah di mana-mana, demo ingin ditahan di Polres masing-masing seperti di Ciamis yang sangat spektakuler itu, dan diikuti oleh daerah-daerah yang lain, itu hendaknya menjadi bahan masukan ya. Janganlah pintu-pintu kesombongan itu mengunci rapat hati sendiri, sebab ketika pintu-pintu kesombongan itu tetap terkunci, satu saat sejarah akan menjebol pintu kesombongan dan kezaliman yang dipertahankan dengan kekuasaan itu. Selamat menyaksikan video-video yang sangat bersejarah ini. Sorry, saya sambil tiduran ya, belum makan soalnya, jadi lemas bener ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Provokator langsung kita tangkap nih. Ini provokator nih. Mana mukanya, mana mukanya, kasih lihat mukanya. Provokator nih. Ntar dulu. Gua sok. Provokator mukanya kasih lihat dulu. Provokator nih. Provokator. Nih provokator deh. Suruh siapa lo? Hei. Suruh siapa lo? Silakan untuk masa kembali. Minta supaya karena Habib Rizik ini punya dokter pribadi dan tindakan kesehatan itu adalah termasuk persetujuan dari orang yang diperiksa. Itu kode etik kedokteran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Mantap. Kita kematian, murah harganya. Ayo, ayo, maju, ayo terus maju. Mengisi pengkhianat takkan. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit, membela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Harus moral. Kalaulah imam kami tidak sabar, tinggal perintahkan, hancurkan semua Polres, rata semuanya. Tapi alhamdulillah Pak, beliau tidak melakukan itu. Kalian masih beruntung. Saudara-saudaraku, semuanya tetap tertib. Kemarin imam besar kita sudah menyampaikan, kita sabar, akan ada waktunya. Tapi yang perlu kita sampaikan, ingat, bolehlah imam kami bisa sabar, tapi apa kami bisa sabar melihat perlakuan yang seperti itu? Bisa sabar. Ingat, satu, stop kriminalisasi ulama. Jangan ada diskriminasi hukum. Jangan seenaknya yang dekat dengan pemerintah kalian biarkan. Masih ingat kasus Denny Siregar? Apa diusut? Sampai Kapolres Kota diganti, tidak ada kelanjutannya. Harmoni silakan mengamankan, tidak ada yang ikut. Ya silakan rekan-rekan media jangan gerombol juga karena itu merupakan kerumunan.
terjebak dalam permainan mengadu domba antara TNI kepada raja. Dengan demikian, ingat, mereka pernah mengusulkan pembubaran TNI Kodim dan Koramil. Yang terakhir dari tujuan mereka merubah Pancasila dengan RUHIP. Yang seharusnya ini Terakhir pesan saya singkat, dan ini juga pesan dari imam besar, bahwa pulang dari sini kita terus tonton TV kita, pantau medsos kita, kawal ini kasus hingga terbongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan para pelaku-pelaku ini bebas dengan begitu saja. Karena itu saya ingatkan semua, kita kawal terus kasus ini, terus kita pantau, jangan mata kita lengah, jangan alihkan perhatian kita sampai betul-betul ditemukan fakta yang sesungguhnya, supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Hari ini 6 pemuda Islam yang meninggal dunia, bisa jadi besok anak-anak Anda, saudara-saudara Anda, keluarga kita. Karena itu jangan sampai kejadian ini terjadi lagi. Karenanya pengawalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh umat. Terus kawal ini kasus, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kasus ini bias membuai begitu saja. Itu saja pesan dari saya, yang juga ini pesan dari imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila melakukan perlawanan, kami akan melakukan penangkapan. Silakan untuk melakukan penangkapan. Kami bertindak atas kemanusiaan. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Amin. Allahu Akbar. Jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah, yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang. Orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong mengatakan agama yang datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang? Enggak begitu, saudara.
Nah, jadi ini berbahaya sekali, ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam, dia ingin bermain kata-kata. Nah, kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, maka Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan. Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ke tengah bangsa Arab bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam, ya ikhwan. Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Nah, jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus diindonesiakan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus diafrikakan, Islam di Eropa harus dieropakan, Islam di Amerika harus diamerikakan, Islam di Cina harus dikinakan, Islam di India harus diindiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah, disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan para tabi'in, para tabi'in, serta ulama yang datang setelah mereka, saudara, mereka berjuang menyebarluaskan Islam. Mereka Islamkan Arab, Islamkan Persia, Islamkan India, Islamkan Cina, Islamkan Amerika, Islamkan Eropa, Islamkan Afrika, dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di tanah Jawa, Wali Songo nggak pernah menjawabkan Islam. Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam. Justru Wali Songo mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Y las moriscas mujeres